Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dalam persiapan UTBK SNBT 2026 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bersama kakak di sini, Kak Meltia Nahrisha, dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas gitu. Nah, jadi hari ini kakak akan membawakan subtes terkait penalaran matematika. Mungkin adik-adik sudah familiar ya terkait soal-soal penalaran matematika itu lebih ke soal-soal cerita. Jadi di sini ciri-ciri soalnya itu akan ada informasi dulu mengenai sebelum masuk ke soal yang ditanyakan. Oke, boleh langsung saja ya kita cek soalnya untuk yang pertama. Nah, ini dia, di sini ada informasi yang diberikan, kemudian baru masuk ke pertanyaannya. Nah, kalau ada informasi seperti ini, ada baiknya kita membaca soalnya dulu, sehingga pada saat kembali ke informasi soal, kita sudah tahu apa yang ingin ditanyakan atau dicari ya, dipindai dari informasi yang kita punya di sini. Nah, di sini soal yang pertama itu bilang, perbandingan panjang rusuk kubus A dan kubus B adalah. Nah, artinya kita mau cari apa informasi yang ada di soal yang mengaitkan panjang rusuk kubus A dan kubus B. Nah, coba kita pindai informasi soalnya. Nah, di sini kita punya sebuah wadah berisi penuh dengan air. Sini ada wadah penuh air, kemudian kita punya kubus A dan kubus B ya. Ada kubus A dan kubus B. Kemudian pada saat kubus A ini dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi, ada air yang akan tumpah. Nah, air yang akan tumpah pada saat kubus A dimasukkan ini, itu sebesar atau sebanyak 0,04 liter. Nah, kemudian pindah lagi ke kubus B. Wadahnya penuh air, kemudian dimasukkan kubus B, maka air yang tumpah itu 0,62 liter. Jadi di sini kita punya air yang tumpah dari kubus B dan air yang tumpah dari kubus A. Nah, kita perlu tahu bahwa sebenarnya air yang tumpah ini pada saat kubus A dimasukkan ke dalam wadah itu adalah sama dengan volume kubus itu sendiri. Nah, jadi kita punya informasi di sini yang bisa kita ambil bahwa volumenya kubus A itu sebesar 0,04 liter. Nah, karena tadi ini ya, air yang tumpah itu sama dengan volume kubus itu sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa volumenya kubus A itu 0,04 liter. Nah, berarti kemudian volume kubus B itu 0,625 liter. Nah, kemudian tadi apa terkait soalnya? Soalnya kita mau mencari informasi tentang rusuk. Nah, kita tahu bahwa rusuk itu ada di dalam volume ini. Nah, volume ini coba kita bandingkan. Bisa kita bandingkan berarti volume A berbanding volume B. Nah, di sini coba kita bandingkan. Di sini 0,04 per 0,625. Nah, itu informasi yang kita punya. Kemudian, coba kita sederhanakan bentuk pecahan ini. Misalkan ini kan bentuk desimal ya. Bentuk desimal, misalkan adik-adik masih sulit untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini yang dalam bentuk desimal, adik-adik bisa rubah bentuknya. Ini kan bisa menjadi 4 per 100. 100 dari mana? Karena 2 angka di belakang koma. Kemudian per 625 per 1000. Kenapa 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, dan 3. Berarti ini dibagi 1000. Jadi adik-adik bisa ubah bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah ini kita akan peroleh dengan aturan perkalian bahwa dikalikan dengan yang dalam
luar dikalikan yang luar. Berarti akan kita peroleh 4 kali 1000 per 625 kali 100. Nah, ini sudah enak ini bentuknya ya. Jadi ini bisa kita langsung sistem coret-coret ya. Ini coret nolnya 2. Berarti di sini tersisa 4 kali 10. Kemudian ini 625. Nah, kalau 625 ini masih sulit adik-adik untuk sederhanakan, kira-kira ini dibagi berapa? Coba kita bongkar dari bilangan ini. Bongkar itu maksudnya bilangan berapa kali berapa yang membentuk 625 ini. Bisa kita tahu bahwa 625 ini terbentuk dari 225 dikali 25. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan bahwa ini bisa dicoret ya. Ini misalnya 25 itu habis dibagi 5 dapat 5. 10 juga dibagi 5 dapat 2, dapat 2. Nah, kemudian yang mana lagi nih yang bisa disederhanakan? Sudah tidak ada ya, sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Berarti ini bisa diambil jawabannya langsung, berarti 4 dikali 2, 8 per 25 kali 5, 125. Bahwa ini tadi adalah volume A banding volume B ya. Oke. Nah, rusuknya gimana? Rusuknya itu volume untuk mencari volume kubus itu rumusnya adalah rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3 kan? Nah, itu kalau terkait rumus kubus, mencari volume kubus. Rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Nah, berarti di sini rusuknya kubus A banding rusuknya kubus B juga pangkat 3. Nah, ini sama biasa yang bentuk kuadrat ya, adik-adik. Jadi kita cari di sini angka berapa di sini? Yang dikalikan ini 3 kali itu menghasilkan 8. Nah, kita tahu bahwa berarti ini RA-nya per RB-nya itu ini sama-sama di kuadrat pangkat 3 ya, di akar pangkat 3. Berarti ini kita dapat 2 per 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian di sini 5. Karena 5 kali 5 kali 5 itu 125. Maka artinya kita punya perbandingan rusuknya itu rusuk kubus A yaitu 2, rusuk kubus B yaitu 5. Jadi artinya perbandingan rusuk kubus A dan kubus B adalah 2:5. Nah, seperti itu. Jadi informasi yang kita punya tadi terkait volume, kemudian yang ditanyakan itu rusuk. Jadi kita bisa bentuk dari situ untuk mencari rusuknya. Nah, oke, itu untuk soal yang pertama ya. Oke, boleh kita lanjut ke soal yang kedua. Selanjutnya. Ini tadi. Oke, nomor 2. Di sini diketahui volume sisa air pada saat kubus A itu dimasukkan, itu akan tersisa 49/50 bagian dari volume wadah. Nah, kemudian volume yang ditanyakan adalah volume air pada wadah yang tersisa pada saat kubus A dan kubus B itu dimasukkan. Nah, jadi di sini kita punya informasi bahwa 49/50 ini adalah sisa air yang tersisa pada saat kubus A dimasukkan. Kan tadi ada wadah yang penuh air. Dimasukkan kubus A ada air yang tumpah. Nah, yang tersisa itu adalah 49/50 bagian dari volume wadah. Nah, itu bisa dituliskan modal matematikanya seperti ini. Volume wadah. Kita punya volume wadah. Kemudian dikurangi dengan volume kubus A. Kenapa dikurangi? Karena kan ada air yang tumpah ya. Ada air yang tumpah. Nah, inilah air yang tumpah dari kubus A itu. Kemudian ini menyisakan 49/50 bagian dari volume wadah. Nah, ini dia modal matematikanya seperti ini. Nah, dari sini kita kerjakan secara aljabar. Anggap ini variabel yang sama ya. Ini F-nya berarti sama dengan ini.
pakai cara aljabar. Jadi dioperasikan sesuai dengan variabel yang sama. Nah, berarti kalau kita mau operasikan sisi ini, boleh kita pindah ruaskan ya. Berarti yang sama-sama volume wadah sebelah kiri, yang volume ini yang A di sebelahnya. Berarti kita bisa tulis volume wadah pindah ruas berarti dikurangi 49/50 volume wadah sama dengan pindah jadi positif volume A. Nah, model matematikanya itu seperti ini. Nah, kemudian kita coba operasikan, ini kan ada koefisien 1 di sini ya. Jadi 1 dikurangi 49/50. Nah, berapa tuh? Di sini kalau misalnya ada 1 kemudian kurang, di sini kita ikuti penyebutnya saja. Kita bisa ubah bentuknya ini menjadi 50/50. 50/50 sama dengan 1 kan? Jadi ini bisa diubah begini bentuknya. Jadi ini tetap nilainya 1 dikurangi 49/50. Maka kita akan peroleh di sini 50 kurang 49 itu 1/50 volume wadah sama dengan volume kubus A. Nah, informasi sebelumnya ini karena ini soal yang terkait dengan informasi sebelumnya ya, masih terkait. Jadi informasi sebelumnya itu bilang kita punya informasi terkait volumenya si kubus A tadi, yang air yang tumpah, yaitu 0,04 liter ya, ini liter. Nah, atau misalnya kita ubah bentuknya, misalnya berarti di sini 1/50 volume wadah sama dengan 4 tadi per 100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita coba ini pindahkan saja ya ke sini, berarti ini dikali silang, berarti akan menyisakan volume wadah itu 50 ini dikali naik ke sini, berarti 4 kali 50 per 100. Nah, tadi kita langsung pakai sistem coret saja ya, enggak usah ini dicari 4 kali 50 itu berapa, baru dibagi 100 itu akan mengambil waktu. Jadi kita bisa ini masing-masing bagi 50, berarti 2. 4 bagi 2, ini misalkan 2. 2 apa? 2 liter. Nah, 2 liter ini apa? Yaitu FW. FW tadi itu adalah volume wadah ya. Jadi ini adalah volume wadah dulu. Oke, kita punya volume wadahnya 2 liter. Nah, kita kembalikan ke pertanyaannya bahwa volume air pada wadah yang tersisa setelah dimasukkan kubus A dan kubus B. Artinya pada wadah itu dimasukkan kedua kubus itu, maka sisanya berapa airnya. Nah, itu berarti bisa kita tuliskan bahwa ini volume wadah dikurangi dengan volume kubus A, dimasukkan kubus A, dimasukkan lagi kubus B. Nah, itu berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Maka di sini bisa kita tulis, tadi volume wadah kita peroleh 2, dikurang volume A, itu informasi sebelumnya, 0,04, ini 0,625. Oke, gitu ya. Jadi di sini bisa kita pakai desimal. Ini jadinya ini tuh ini 1,335. Nah, itu liter. Oke. Jadi inilah air yang tersisa setelah dimasukkan kubus A dan kubus B, yaitu 1,335. Untuk perhitungan lanjutnya ini desimal ya, sisa dikurangi dari ini, misalnya mau diubah bentuk menjadi 2,000 dikurang 0,040 dikurang lagi 0,625. Nah, ini kan udah ini ya, ini sisa dikurang nanti ke bawah. Itu. Sehingga kita akan mendapatkan 1,335 liter untuk volume yang tersisa dari wadah tersebut. Oke, itu terkait soal nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini masih menggunakan informasi yang sama, masih terkait volume kubus yang tadi ya. Jadi masih terkait informasinya sama. Jadi kemudian untuk nomor 3 ini, yang ditanyakan itu volume sisa air sama ya, informasinya tadi ini tersisa 49,50 bagian, itu masih sama pada saat tadi dimasukkan kubus A, katanya tersisa
itu 49/50. Kita masih sama tadi. Kemudian sekarang yang ditanyakan adalah volume kubus B. Volume kubus B adalah berapa bagian dari volume wadah. Jadi kita mau lihat perbandingannya volume kubus B dengan volumenya wadah tersebut. Kita tahu tadi informasi yang kita dapatkan sebelumnya, volume wadah itu berapa? 2 liter ya, yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian volume kubus A itu 0,04 liter. Oke, kemudian volume B ini diketahui, kalau ini yang 2 diketahui di informasi soal ya, informasi soal sebelumnya. Kemudian ini 0,625 liter. Yang tadi ini volume wadah itu kita cari di soal sebelumnya tadi ya, dengan cara yang sama tadi ini, memakai informasi ini tadi. Itu akan kita dapatkan volume wadah. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah volume kubus B itu berapa bagian dari volume wadah. Jadi ini adalah soal masih perbandingan ya, kita cari perbandingannya seperti apa. Perbandingan volume B itu dari volume wadah. Berarti misalkan volume B-nya per volume wadah. Volume B kita tahu di sini, kita langsung saja ya, ubah ini bentuknya jadi 625 per 1000. Berarti di sini 625 per 1000 per berapa tadi volume wadah, yaitu 2. Nah, dengan aturan perkalian kalau seperti ini, kan ini berdiri sendiri, berarti coba tambahkan 1 saja. Kemudian ini kali ini, kali ini. Maka akan kita peroleh 625 kali 1, 625. Ini 2 kali 1000. Nah, lagi-lagi nggak usah ini dihitung dengan cakaran-cakaran panjang. Coba lagi break ini. Kita bongkar nilainya dari 625. 625 itu kan terbentuk dari 25 kali 25 ya. Oke. Kemudian tadi ini tetap boleh. Misalnya ini mau di break juga jadi 2 kali 10 kali 10 kali 10 boleh. Nah, ini kan untuk paling sederhananya. Kemudian dari sini gampang kita lihat coret-coretnya. Misalnya ini masing-masing dibagi 5 kan, bisa 25 dengan 10, berarti 25 dengan 10 dulu. Di sini kita dapat 5, di sini kita dapat 2. Kemudian ini lagi sama ini, berarti sama, ini 5, ini 2. Kemudian ada lagi yang bisa ini 5 dengan 10. Itu 1, di sini 2. Oke ya. Nah, dari sini masih ada, tidak, sudah ada ya, bisa dibagi, ini 5 sudah tidak bisa dibagi dengan apapun di sini. Berarti kita bisa tulis bahwa perbandingan volume kubus B dengan volume wadah itu, ini yang di atas tersisa 5, berarti 5 per 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Oke, jadi kita peroleh bahwa volumenya kubus B itu 5 bagian dari 16 bagian dari volume wadah. Tuh, berarti artinya kita punya perbandingannya di sini yaitu 5 banding 16. Itu untuk volume perbandingan ini, volume kubus B dan volume wadah. Nah, itu soal untuk nomor 3. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat nomor 4 selanjutnya. Oke, nah di sini kita punya soal baru. Oke, di sini informasinya dalam bentuk tabel ya. Ini tabel. Kemudian ada informasi dulu, kemudian masuk ke soal. Nah, tadi coba kita baca dulu soalnya supaya nantinya pada saat membaca tabel ini kita sudah bisa pindai apa-apa saja yang penting dari yang bisa kita simpan dari informasi dalam tabel ini. Oke, di sini kita punya nomor 4. Kemarin Pak Muh mengisi BBM jenis B untuk kendaraannya sebanyak 4 liter. Nah, kemudian Pak Muh mengisi BBM lagi itu dengan jenis yang sama dan jumlahnya juga, jumlah uangnya juga sama. Nah, di sini BBM yang akan Pak Muh dapatkan hari ini tuh sebanyak berapa? Nah, oke, jadi katanya di sini Pak Muh itu kemarin, kan di sini berarti tabelnya ini, oke, kita coba pindah ke tabelnya.
Ada jenis BBM, harga BBM kemarin, harga BBM hari ini. Nah, di sini informasinya Pak Mu kemarin. Berarti kita pakai harga kemarin. Ini Pak Mu kemarin mengisi BBM 4 liter. Kita coba pilih soalnya, informasi soalnya. Kemudian hari ini mengisi lagi dengan jenis dan jumlah yang sama. Oke. Artinya BBM dengan uang yang sama dengan yang kemarin, hari ini tuh Pak Mu ini bisa mendapatkan sebanyak berapa liter untuk harga hari ini dengan uang yang sama, dengan jumlah yang sama, dan jenis BBM yang sama. Itu ya jenis pertanyaannya. Nah, kemudian di sini kita punya jenis B, berarti kita fokus ke informasi BBM B ini. Kita cari tahu dulu jumlah uang yang dikeluarkan kemarin Pak Mu itu berapa. Berarti di sini karena kemarin harga BBM jenis B itu 7.650, itu sebanyak 4 liter. Berarti dikali 4. Nah, ini berapa nih uangnya nih? Sini kita akan peroleh 7. Coba kita cakar 765 kali 4, 0, 2, 6 kali 4, 24, 25, 26. 7 kali 4, 28, 29, 30. Tambah tadi 1 0, berarti 30.600. Nah, jadi ini jumlah uang yang dikeluarkan kemarin pada saat Pak Mu membeli jenis BBM B sebanyak 4 liter. Ini 4-nya liter ya, volume yang dibeli oleh Pak Mu. Nah, kemudian hari ini dia mau beli lagi. Uangnya tetap sebanyak ini, jenisnya juga sama. Kira-kira dia dapat berapa liter? Gitu. Kemudian berarti bisa kita lihat di sini jenis BBM B yang hari ini itu harganya 10.000. Sementara kita punya uang 30.600. Artinya kita bisa bagi saja langsung, berarti ini 10.000. Ini bisa kita coret. Nah, di sini karena 100 bisa pakai ini langsung ya, yang bentuk desimal, berarti karena 2 angka, berarti 1, 2, berarti komanya di sini. Kita dapatkan 3,06. Oke, berarti yang benar adalah yang cari. Gitu ya. Jadi ini masih tergolong ini ya, masih sederhana karena cuma perkalian operasi biasa saja untuk yang digunakan di sini. Bagaimana kita memindai informasinya sehingga kita bisa kaitkan dengan tabel ini, pertanyaan dan tabelnya. Oke, nah boleh masih dilanjut lagi ya. Oke, bisa untuk soalnya sini masih soal yang sama dengan yang tadi, informasinya sama. Sorry, di sini kemarin Pak Kai ini membeli beberapa jenis BBM, beberapa liter BBM jenis A. Ini jenis A Pak Kai. Ini ada Pak Kai, di sini subjeknya kayaknya ada 2 orang. Pak Kai dan Pak Leo. Di sini Pak Leo. Nah, Pak Kai ini membeli jenis A, BBM jenis A. Oke, boleh kita tuliskan, berarti Pak Kai ini BBM jenis A. Kemudian Pak Leo ini BBM jenis mana? Jenis C. Oke. Nah, total biaya yang mereka keluarkan adalah 45.600. Nah, jadi pada saat kemarin, ini kan kemarin ya. Nah, pada saat katanya kemarin ini, Pak Kai dengan Pak Leo ini membeli jenis BBM, Pak Kai A, Pak Leo C. Tapi kita belum tahu berapa volume yang dibeli. Maka kita bisa misalkan dia modalkan matematikanya lagi, itu menjadi, misalkan ini berarti jenis A kemarin harganya, ini kemarin ya, berarti 5.150. Berarti bisa kita tuliskan 5.150 dikali volume yang dibeli Pak Kai. Boleh kita tuliskan volume bensin yang dibeli Pak Kai. Nah, kemudian ditambah, kan ini total ya, total biaya. Artinya gabungan uang yang dikeluarkan Pak Kai dengan Pak Leo. Ini bisa dituliskan dari sini. Kemudian untuk harga BBM
volumenya Pak Leo kemarin C12.500, berarti 12.500. Volumenya juga kita tidak ketahui, berarti ini kita membayar totalnya, katanya dia membayar 45.600. Nah, seperti ini model matematikanya. Nah, kemudian ada lagi ya informasi lanjutannya. Hari ini Pak Kai membeli BBM lagi dengan jenis dan volume BBM yang sama. Oke, hari ini lagi. Kemudian dikenakan biaya sebanyak 27.200. Nah, berarti kita coba cek Pak Kai ya, ini informasi terkait Pak Kai. Oke, berarti Pak Kai jenis BBM A harganya hari ini 6.800. Berarti bisa kita tulis lagi informasinya lagi, ini persamaan pertama, persamaan keduanya 6.000, berapa tadi? 6.800. 6.800. Volumenya juga masih sama dengan volume yang kemarin. Jadi masih kita samakan variabelnya. Ini ya, FK itu volume yang dibeli oleh Pak Kai, BBM-nya. Berapa? Itu berapa liter, 2 liter, 3 liter, dan itu kita tidak tahu. Kita bisa tuliskan seperti ini saja. Nah, ini katanya dia membayar sebanyak 27.200. Nah, jadi ada dua persamaan di sini yang kita dapatkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika hari ini Pak Leo ingin membeli BBM dengan jenis dan volume BBM yang sama seperti yang dibeli kemarin, berapa uang yang harus dia keluarkan? Tuh, berarti kita coba cari dulu volumenya, berapa liter yang dibeli Pak Leo ini, supaya kita bisa kalikan dengan harga BBM dengan jenis yang sama tadi. Nah, berarti dari sini volume bensinnya Pak Kai ini kan bisa jadi ini ya, berarti ini bisa kita tuliskan 27.200 per ini pindah jadi 6.800. Nah, di sini kita akan dapat berapa ya? 60, coba kita kali 4, 68 kali 4, 2, 3, 6, 4, 24, 25, 27. Oke, betul. Berarti ini dapat 4 liter. Oke, maka kita peroleh informasinya lagi bahwa volume yang dibeli Pak Kai kemarin dan hari ini itu sebanyak 4 liter. Tuh, ini ya. Kemudian coba kita cari berapa volumenya untuk Pak Leo. Bisa kita masukkan ke sini persamaan ini. Maka ini berarti 5.150. Nah, volume Pak Kai kita sudah ketahui 4 ya, dikali 4 tambah 12.500. Ini sama dengan 45.600. Maka ini dapat 20.000. Berapa ini? 20.600 ya. 20.000. Ini 5.000 kali 4 kan 20. 150 kali 4 itu 600. Oke, di sini. Oh, ini sorry ada di sini variabel volume si Pak Leo. Berarti 12.500 volume Pak Leo sama dengan 45.600. Nah, ini kita kerjakan pakai yang aljabar ya. Jadi kita akan peroleh 12 ini pindah ruas, berarti tersisa di sini 12.500 volume Pak Leo kali volumenya Pak Leo sama dengan 45 dikurangi 45.600, kita kurangi dengan 20.600. Berarti 20.000 kurang 40.000 kurang ini berarti tersisa 25.600-nya habis. Oke, 25.000 pas ya. Oke, sini kita peroleh 12.500. Ini volumenya Pak Leo, berarti volumenya Pak Leo ini 25.000 per ini 12.500 menghasilkan 2. Oke, maka dari sini kita tahu bahwa volumenya yang dibeli Pak Leo adalah 2 liter. Oke, berarti di sini kita masukkan harga hari ini. Harga hari ini Pak Leo dia dengan harga 14.500. Berarti hari ini dia membayar 14.000 berapa tadi?
14.500. 14.500 harga hari ini dikali dengan volumenya tadi untuk Valeo itu 2 liter. Nah, berarti dia membayar sebanyak 29 ya, 29.000. Nah, oke. Jadi itu untuk harga yang harus dikeluarkan oleh Pak Leo. Oke. Itu ya. Kemudian coba kita cek lagi di sini. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Di sini kita punya sedikit lagi informasinya. Di sini ada tabel. Nah, ini tabel terkait kita mau mengecek benar atau salahnya ya terkait pernyataan-pernyataan yang diberikan. Nah, di sini kita punya informasi yang pertama, pernyataan pertama yaitu uang sebanyak 1 liter BBM jenis C itu dapat membeli 2 liter BBM jenis A, baik hari kemarin ataupun hari ini. Oke, katanya 1 liter BBM jenis C, 1 liter C itu katanya dapat membeli, artinya kalau dapat membeli berarti dia lebih besar ya. Oke, dia ini katanya lebih besar karena bisa membeli 2 liter jenis A. Kita lihat jenis C tadi itu harganya 12.000. Kita tulis di sini 12.500. Kemudian yang A itu 5.150. Oke. Ini ya. Jadi 12 ini kan 1 ya, 1 kali 12.500, 12.500 lebih besar dari 5.150 kali 2. Berarti 10.300. 10.300. Bahwa benar ya, bahwa 1 liter BBM jenis C itu masih bisa membeli 2 liter BBM jenis A. Karena dia masih ini tersisa bahkan uangnya ya, masih tersisa uangnya kalau mau beli jenis A, BBM-nya jenis A. Berarti ini pernyataannya benar. Kemudian pernyataan kedua, jangkauan dari data harga BBM kemarin lebih kecil. Oke, lebih kecil daripada jangkauan data harga BBM hari ini. Oke, katanya jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Artinya jarak dari data terbesar ke terkecil itu berapa? Oke, coba kita lihat harganya jangkauan data BBM hari kemarin. Dari kemarin, berarti kita lihat di sini yang mana yang lebih besar itu 12.500. Yang terbesar ya, ini terbesar dikurangi yang terkecil. Oke, ini berarti 5.150. Kita kurangi 0, 10 kurang 5, 5. Tersisa 4, 4 kurang 1, 3. Ini 12 kurang 5, 7. Oke ya. Ini jangkauan hari kemarin. Sedangkan jangkauan hari ini yang paling besar itu 14.500. Yang terkecil itu 6.800. 6.800. Kita kurangi juga. Kita akan peroleh di sini 15 kurang 8, 7. 13 kurang 6, 7 juga ya. 7. Oke, 13 kurang 6, 7. Oke, jadi di sini kita punya jangkauannya kemarin. Ini kemarin. Ini hari ini. Nah, tadi pernyataan kedua bilang bahwa jangkauan data harga BBM kemarin lebih kecil. Kemarin 7.350, hari ini 7.700, bahwa pernyataan ini benar ya, karena masih lebih kecil yang kemarin daripada hari ini. Tuh. Kemudian kita cek pernyataan selanjutnya. Kita coba ke sini. Nah, pernyataan ketiga.
kenaikan harga tertinggi terjadi pada BBM jenis C. Nah, kenaikan itu maksudnya dari harga kemarin ke hari ini ya, harga hari ini. Katanya yang paling besar kenaikannya itu di BBM jenis C. Oke, coba kita cek lagi di informasi sebelumnya. Nah, coba kita cek. Bandingkan ya, harga hari ini dengan harga kemarin. Oke, berarti untuk jenis A, kenaikannya itu 6.800, berarti kurang 5.150. Berarti ini 5, 7 kurang 5, 6. 1 ini 1.000 naik 1.000. Yang B itu 10.000 dikurangi 7.650. 7.650. Maka ini naik, ini kurang ya. Ini 5, 10 kurang 5, 5, 9 kurang 6, 3, 3. Oke. Kemudian yang C, 14.500, 12.500. Oke, 12.500. Ini 0, 0, 0. 4 kurang 2, 2. Oke. Bahwa di sini yang C itu 2.000. Yang ini coba kita cek ini 10 kurang 5. 5 di sini 9 kurang 6. 3. Oh, sorry ya, di sini sisa 9. Berarti 9 kurang 7, 2. Oke, sorry. Nah, berarti tadi pernyataannya kenaikan harga tertinggi terjadi pada BBM jenis C. Kita punya di sini kenaikan BBM A 1.600, di sini B 2.330, ini 2.000, maka salah ya. Harusnya yang kenaikan tertinggi itu terjadi di BBM jenis B. Berarti ini salah. Tuh. Oke, benar ya. Oke, kemudian pernyataan yang terakhir. Rata-rata kenaikan harga BBM dari kemarin dan hari ini adalah 2.000. Nah, rata-rata masih ingat materi tentang rata-rata. Kalau mencari rata-rata ya, jumlahkan semua yang ada di atas itu, yang menjadi nanti yang mau dihitung, dijumlahkan, kemudian dibagi ada berapa banyak datanya. Dijumlahkan semua datanya, kemudian dibagi berapa banyak datanya. Nah, di sini kan kita punya tadi ya, kenaikan, rata-rata kenaikan. Jadi kita pakai data kenaikan harga. Kenaikan harga itu tadi yang A, ini kenaikan harganya BBM A, BBM B, dan BBM C. Berarti itu yang kita jumlahkan. Kita akan peroleh berapa nih? 1650 tambah 2350 tambah 2.000. Oke, kita langsung saja jumlahkan. Ini 0, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 2, 3, 4, 5, 6. 6.000. 6.000 jumlahnya, 6.000 dibagi banyaknya. Ada berapa banyaknya? A, B, dan C. Berarti ada 3. Berarti 6.000, rata-ratanya itu 6.000. Ini X barnya, rata-rata ya, biasa simbolnya. 6.000 dibagi banyaknya ada 3. Berarti 6 bagi 3, 2. Ada nolnya 3. Nah, maka rata-rata kenaikannya itu sebesar 2.000. Maka pernyataan yang keempat ini itu betul. Ya, ini benar. Nah, mungkin itu ya terkait rata-rata jangkauan tadi juga. Kalau misalnya ini rumus-rumus ini ya jangkauan. Ingat jangkauan itu data terbesar dikurangi dengan data yang kecil. Kemudian kalau rata-rata, ingat lagi kalau rata-rata jumlahkan. Kalau mau dicari rata-ratanya jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan ada berapa banyak. Itu. Kemudian yang perlu kita tahu lagi di sini itu saja ya, mungkin informasi-informasinya. Tadi modal matematikanya juga untuk ini ide-ide. Biasa itu ide-ide awal membentuk model matematikanya itu seperti apa. Itu kita bagaimana memindai informasi dari soal itu menjadi bentuk matematika. Gitu ya, menjadi modal matematika. Oke.
Mana tadi? Udah ya. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Itu saja pembahasan soal untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan adik-adik tetap semangat ya, semangat dalam belajar dalam persiapan UTBK SNBT 2026 yang sebentar lagi nih akan dimulai. Jadi kakak pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.